Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lian Cahyati dengan NIM 2202101189 dari kelas 2E Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maliku Saleh dengan mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik dan dengan Ibu dosen pengampu Ibu Risna Dewi SOS MSP. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai mengelola budaya pelayanan publik. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian budaya dan pelayanan. Apa sih budaya itu? Budaya itu adalah kebiasaan atau tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok yang berupa sifat-sifat atau nilai-nilai yang tercermin pada diri. Lalu pengertian pelayanan. Di sini saya mengambil dua pengertian pelayanan. Yang pertama adalah sebagai proses melayani pelanggan yang difasilitasi oleh pemerintah. Dan yang kedua, sebagai penyedia informasi yang membuat pelanggan mudah mendapatkan atau menggunakan jasa. Setelah mengetahui pengertian budaya dan pelayanan, maka apa itu budaya pelayanan? Budaya pelayanan adalah suatu nilai kepercayaan yang dianut oleh instansi atau organisasi yang menjadi kebiasaan mengenai sikap atau perilaku pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua, dengan membangun budaya pelayanan dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Dan yang ketiga, budaya pelayanan dapat berupa hal negatif maupun positif, tergantung dari cara manajemen yang mengelolanya. Topik pembahasan selanjutnya yaitu manfaat budaya pelayanan. Apa sih manfaat budaya pelayanan itu? Manfaat budaya pelayanan itu yang pertama untuk meningkatkan sikap disiplin bagi para pemberi layanan. Yang kedua, membentuk pemahaman terhadap sikap atau perilaku yang seharusnya diterapkan kepada pelanggan. Yang ketiga, mendorong sifat pelayan yang terstruktur atau spontan atau sifatnya itu telah diatur sesuai dengan yang seharusnya. Dan yang keempat, menciptakan kepuasan pelanggan. Ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Pembahasan selanjutnya mengenai prinsip-prinsip pelayanan. Di sini ada 9 prinsip-prinsip pelayanan yang saya catat. Yang pertama adalah kesederhanaan, yaitu kesederhanaan pelayanan yang tidak berbelit-belit atau mudah dipahami oleh masyarakat ataupun pelanggan. Yang kedua ada kejelasan. Kejelasan baik secara teknis maupun secara administratif. Prinsip yang selanjutnya yaitu akurasi. Maksudnya adalah bekerja berdasarkan prosedur dan syarat dari produk pelayanan yang dapat diterima dengan tepat, benar, dan sah. Selanjutnya keamanan. Tentu saja dengan kepastian hukum yang membuat masyarakat atau pelanggan merasa aman. Yang selanjutnya ada tanggung jawab, yaitu bekerja tidak mengeluh dan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya ada kelengkapan sarana dan prasarana. Bukan hanya harus dilengkapi oleh pemberi layanan, tetapi masyarakat juga dituntut untuk memperhatikan kelengkapan berkas atau surat-surat yang diperlukan oleh pekerja pelayanan. Prinsip pelayanan yang ketujuh yaitu kemudahan akses. Maksudnya adalah untuk mengetahui apakah pelayanan yang dijalankan atau yang diberikan memadai dan terjangkau untuk masyarakat. Prinsip yang kedelapan yaitu 3K, kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Sebagai seorang pekerja pelayanan publik, dituntut untuk bersikap disiplin, sopan, santun, dan ramah saat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berbagai macam karakter agar masyarakat tersebut atau pelanggan tersebut merasa nyaman terhadap pelayanan yang kita berikan. Prinsip yang terakhir adalah memberikan kenyamanan bagi masyarakat, termasuk juga memberikan kenyamanan di bidang kebersihan, tata ruang, fasilitas, dan lingkungan sekitar. Materi pembahasan selanjutnya yaitu mengenai bagaimana cara meningkatkan pelayanan publik. Yang pertama dengan membantu pelanggan mendapatkan kebutuhan. Dengan kita membantu pelanggan mendapatkan kebutuhannya dan kita mendapatkan feedback baik dari pelanggan, maka itu akan memberikan
peningkatan dari pelayanan yang telah kita berikan, meningkatkan kualitas pelayanan. Poin yang kedua yaitu mampu memberikan solusi. Ketika pelanggan menghadapi suatu masalah, pemberi pelayanan harus mampu memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu menyediakan layanan komplain atau pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, apakah kurang atau apapun kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Yang keempat yaitu memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat. Dan yang kelima, menerima kritik dan saran yang diberikan oleh masyarakat atau pelanggan sebagai evaluasi bagi pemberi layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kalau tadi saya berbicara mengenai poin-poin meningkatkan kualitas pelayanan, maka di sini saya akan membahas mengenai hal-hal yang membuat pelayanan itu kurang maksimal. Yang pertama adalah kurang responsif. Hal ini seringkali terjadi di semua instansi terhadap keluhan, aspirasi, atau harapan masyarakat dan bahkan seringkali terabaikan. Yang kedua ada kurangnya informatif. Artinya yang seharusnya berbagai informasi itu disampaikan kepada masyarakat, ini malah sama sekali tidak tersampaikan kepada masyarakat. Yang ketiga ada kurang fleksibel, yaitu pelayanan yang diberikan oleh pemerintah itu sulit untuk dijangkau oleh masyarakat. Yang keempat ada kurangnya koordinasi. Akibat dari kurangnya koordinasi, seringkali terjadi perdebatan atau salah paham antara pemberi layanan dengan si penerima. Selanjutnya, birokratis, artinya akan memakan banyak waktu ketika masyarakat memerlukan bantuan atau solusi terhadap masalah yang dihadapi. Yang selanjutnya, kurang mau mendengarkan saran, keluhan, aspirasi. Yang terakhir adalah inefisien, yaitu seringkali hasil yang diberikan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah agar ketidakadilan pelayanan di masyarakat itu dapat diminimalisir. Yang pertama yaitu lebih transparan dan terbuka dalam melakukan pelayanan. Artinya tidak ada yang ditutup-tutupin dalam memberikan pelayanan dan tidak adanya diskriminasi terhadap pemberi pelayanan. Yang kedua, membuka ruang pengaduan sehingga dapat menumpang berbagai aspirasi, keluhan, saran, atau kritik dari masyarakat. Yang ketiga yaitu menempatkan SDM yang kompeten dalam memberikan pelayanan. Dalam pekerja pemberi layanan, tidak sembarangan orang bisa melakukan atau bisa bekerja di sebuah pemberi layanan. Harus orang-orang yang profesional, harus orang-orang yang kompeten dan ahli di bidangnya yang dapat bekerja di pelayanan publik. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai studi kasus. Tapi di sini saya tidak akan membahas studi kasusnya. Di sini saya akan membahas tentang contoh budaya pelayanan publik yang baik itu seperti apa. Dan di sini saya mengambil contohnya dari pelayanan di salah satu rumah sakit di daerah saya di Pematang Siantar. Ketika saya datang ke rumah sakit di Pematang Siantar, di rumah sakit ini masih terbilang baru dan pemiliknya pun perorangan, bukan milik pemerintah atau yang lainnya. Ketika saya sampai, saya disambut dengan security yang ramah dan responsif terhadap tamu yang datang. Lalu ketika saya sampai dan saya akan masuk ke ruang resepsionis, saya disambut lagi oleh security dan dia bertanya apa keperluan saya. Dan ketika saya mengatakan apa keperluan saya untuk datang ke rumah sakit tersebut, security tersebut mengantarkan saya ke tempat tujuan saya. Dan setelah saya sampai di sana, saya masih menunggu nomor antrian. Dan ketika saya menunggu, saya memperhatikan sekeliling saya bagaimana cara kerja suster atau pegawai yang ada di sana. Dan saya kagum ketika saya melihat bahwa mereka sangat responsif, sangat cepat dalam melayani pasien atau tamu yang datang ke rumah sakit tersebut.
uh, mereka melayaninya dengan santun, dengan ramah, dan mereka juga memberikan yang terbaik upaya memberikan pelayanan yang baik terhadap tamu atau orang yang konsultasi ke rumah sakit tersebut, sehingga yang ada di tempat itu merasa nyaman. Dan juga ketika waktu suster atau pegawai yang di sana menjelaskan tentang sesuatu yang dibutuhkan oleh pasien atau tamu atau orang yang konsultasi di situ, mereka menjelaskannya dengan sabar, dengan teliti, dan dengan bahasa yang sopan. Dilatih dengan kedisiplinan yang tinggi serta tanggung jawab, rasa tanggung jawab yang tinggi kepada pekerjaan yang mereka lakoni. Bukan hanya itu saja, fasilitas yang ada di rumah sakit tersebut pun sangat baik. Tidak ada yang kurang atau tidak ada yang rusak di dalam rumah sakit tersebut. Semuanya ketika ada yang kurang baik langsung segera diganti. Di rumah sakit tersebut juga bukan hanya mementingkan atau hanya memperhatikan kenyamanan dan keamanan pasien saja, tetapi juga keamanan dan kenyamanan para tamu atau para penjenguk pasien-pasien yang ada di rumah sakit tersebut. Dan di rumah sakit tersebut juga pelayanannya secara terbuka, secara transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan yang paling penting tidak adanya diskriminasi dalam pelayanan yang ada di rumah sakit tersebut. Mungkin di beberapa rumah sakit ada yang masih memberikan pelayanan yang diskriminasi, tetapi di rumah sakit tersebut tidak ada, semuanya sama sesuai dengan prosedur dan syarat yang ada di rumah sakit itu. Gitu. Jadi harapannya semoga di rumah sakit atau di instansi-instansi yang lain juga mereka atau pemberi layanan itu responsif dan memiliki tanggung jawab serta memberikan pelayanan yang terbaiknya untuk para pelanggan, untuk para masyarakat, agar masyarakat merasa terbantu ketika mereka memiliki masalah-masalah dan mereka konsultasi kepada pemberi layanan seperti itu. Dan semoga kedepannya menjadi lebih baik lagi. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya budaya dalam memberikan pelayanan publik itu adalah sebagai tolak ukur suatu standar yang digunakan dalam lembaga atau nama budaya kerja di suatu adat atau kebiasaan yang dilakukan di suatu instansi yang bertujuan untuk menghasilkan suatu pelayanan publik yang efektif yang berkaitan dengan keramahan dan penyedia layanan waktu secara cepat, tepat, dan akurat, lalu sanggup memberikan pelayanan yang baik, berperilaku agar saling menghormati dan mendapatkan feedback baik antara satu sama lain, dan juga sebagai penyedia layanan yang harus berorientasi pada pelanggan dalam memberikan apa yang diperlukan atau yang dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sekian video pembelajaran dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan semoga materi yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat dan membantu teman-teman semuanya untuk lebih memahami tentang mengelola budaya pelayanan publik. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.